Swastiastu. Hari ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang Analytic Exposition Text untuk para siswa saya di SMA Negeri 1 Belah Batu untuk mata pelajaran Bahasa Inggris Wajib. Materi ini sebenarnya sudah ada di pasraman.melaja.id. Jadi dari request dari para siswa adalah agar dibuatkan video pembelajaran. Baik. Analytic Exposition Text. Jadi sebelum membahas tentang Analytic Exposition Text, langkah baiknya kita ketahui dulu kompetensi dasar pengetahuan yang diinginkan. Jadi dari berdasarkan kementerian sudah muncul beberapa KD yang harus diajarkan untuk bahasa Inggris wajib. Jadi ada 4 KD nanti. Hanya 4 KD saja dalam semester ini. Jadi KD yang pertama yaitu tentang struktur teks dan kebahasaan eksposisi analitis. Jadi Analytic Exposition Text. Kemudian kompetensi dasar keterampilan diharapkan adalah bisa menangkap maknanya, kemudian menyusun teksnya. Tujuan pembelajaran adalah siswa mampu menangkap makna dari sebuah teks eksposisi. Kemudian siswa mampu membuat sebuah teks eksposisi. Jadi dua hal di keterampilan. Baik, topik pembelajaran adalah tentang Analytic Exposition Text, social functionnya, structure. Nah, di dua bagian ini ada language feature yang saya akan bahas lebih banyak tentang simple present tense dan conjunction. Baik, kita mulai dengan Analytic Exposition Text. The definition of Analytic Exposition Text. The keyword is elaborate phenomenon surrounding. Ya, jadi yang menjadi titik poin dari definisi Analytic Exposition Text adalah elaborate. Jadi ide dari penulis adalah menggabungkan beberapa idenya tentang fenomena yang terjadi saat ini. Jadi yang digabungkan apanya? Nanti dalam structure akan kita tahu lebih jelas. Baik, social function. Dalam sebuah teks, social functionnya pasti pursuit. Jadi mengajak. Siapa yang diajak? Tentunya pembaca, karena teks adalah sebuah bacaan. Kemudian yang jadi titik poin yang terpenting adalah analyze the topic. Jadi yang ingin diajak, yang ingin dicoba diberikan informasi kepada reader adalah tentang topiknya yang dianalisis secara, nah ini ada tesisnya, ada opinion, dengan developing, ya, memberikan argumen-argumen untuk mensupport dari opininya dia. Jadi seperti itu. Jadi pembaca akan mendapatkan pengetahuan tentang topik dari yang dibicarakan oleh penulis yang di dalamnya berisi argumen dan supporting. Ya, jadi memberikan penjelasan lebih jadi tentang topik dia. Ya, jadi analisis di sini, analisis topiknya adalah argumen-argumen tersebut yang dari topik yang dia pilih. Nanti ada yang namanya reiteration, bagian akhir conclusion daripada Analytic Exposition Text. Baik, di sini akan lebih jelas di structure. Ada thesis, ada argumen, reiteration. Itu yang saya katakan tadi. Jadi thesis di sini akan bicara tentang topiknya. Argumen adalah supporting dari topik itu. Kemudian reiteration adalah conclusionnya secara singkatnya. Baik, kita lihat satu persatu dari tesis. Jadi introducing the topic, ya seperti yang saya katakan di awal tadi adalah apa sih ya, yang menjadi topik tentunya adalah fenomena yang ada saat ini dari sudut pandang penulis. Jadi seperti itu. Argumen itu sendiri akan berisi penjelasan yang akan mensupport dari topik. Ya. Jadi argumennya harus berupa evidence dan penjelasan, explanation. Jadi harus ada bukti real atau bukti analisis atau berupa tulisan ilmiah yang bisa menjelaskan daripada topik tersebut. Reiteration, restarting. Ya, jadi point of view. Jadi pandangan daripada penulis. Ya,
Jadi mengulang lagi dari topik itu, ditekankan lagi, memberikan conclusion, kesimpulan, ya, menguatkan lagi argumen-argumennya, sehingga tesisnya dia bisa menjadi pandangannya dia dan memberikan pengetahuan kepada pembaca. Di sini memperkuat tesis, jadi pada reiteration. Baik, ini yang saya katakan berikutnya adalah language feature. Ada simple present tense, conjunction, compound, and complex tense sentence. Ya, tadi mungkin di awal hanya simple present tense dan conjunction. Ini saya tambahkan karena di PIT pada Pasraman Belajar ID juga saya jelaskan tentang bagian ini. Simple present tense itu sendiri apa? Saya yakin kalian sudah tahu tentang simple present tense. Jadi saya tidak akan banyak menjelaskan. Yang terpenting adalah pada analytic exposition text adalah general truth. Ini yang akan kita lebih banyak digunakan pada simple present tense. Karena evidence, ya, evidence yang menyebabkan dia sebagai general truth. Kemudian yang harus perlu diperhatikan hanyalah pada bagian third person singular harus ada s. Jadi harus dipahami pada simple present tense. Formulanya adalah subject, verb, dan the rest of the sentence. Nah, di sini saya lebih cenderung menjelaskan sebuah grammar. Tidak di sini bagian verb khususnya tidak akan menggunakan verb 1, verb 2, dan verb 3. Saya akan lebih menggunakan sebagai infinitive, yaitu base form of verb, kemudian past, kemudian participle. Jadi verb 1 itu sama dengan infinitive atau base form of verb. Kemudian verb 2 saya akan lebih menjelaskannya dengan sebagai past verb. Kemudian verb 3 adalah participle verb. Jadi seperti itu. Saya akan menggunakan istilah itu, tidak menggunakan verb 1, verb 2, dan verb 3. Jadi seperti itu. Conjunction. Conjunction yang lebih bahasa Indonesia dikenal dengan kata penghubung. Di sini adalah dua conjunction, internal conjunction dan causal conjunction. Internal conjunction contohnya adalah firstly, secondly, next, and finally. Jadi dia akan menggabungkan argumen pertama dengan argumen kedua. Ya, maka akan ada firstly, secondly, next, finally. Ya, biasanya finally akan di akhir itu jadi hubungan dengan reiterationnya nanti. Casual conjunction juga akan banyak di reiterationnya sebagai as a result. Jadi seperti itu. Walaupun nanti ada pada bagian-bagian argumen-argumen yang lainnya, jadi bisa saja ada because, kemudian for that reason, ya, jadi seperti itu. Itu conjunction. Compound sentence, ya, sebenarnya kalian sudah belajar compound sentence seharusnya, ya. Compound sentence adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua independent clause. Independent clause itu apa? Jadi independent clause adalah sebuah klausa yang bisa berdiri sendiri. Ya, contohnya di sini adalah Erin loved her brother and he loved her too. Ya, Erin loved her brother. Jadi yang menyukai saudaranya adalah Erin. And he loved her too. Berarti brothernya juga memilih. Jadi seperti itu. Ini dua kalimat. Jadi Erin loved her brother. Her brother loved Erin too. Jadi seperti itu. Ketika dipisah kalimatnya menjadi sebuah independent clause. The dog ran off, but I didn't care. Jadi seperti ini. Jadi the dog ran off. I didn't care. Jadi independent clause-nya. I am tall, yet she is short. I am tall, she is short. Jadi ini adalah bagiannya saja yang menghubungkan menjadi compound sentence. Complex sentence. Nah, tadi sudah bicara namanya independent clause. Nah, sekarang ada dependent clause. Dependent clause adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri, dia tergantung. Jadi ada independent clause di dalamnya sehingga menjadi complex sentence. Sebagai contoh, when I came home, I will eat dinner. When I came home, sampai di sini dia tidak merupakan yang namanya independent clause, dia dependent clause. Karena harus ada keterangan yang dia lakukan sampai di rumah. When I came home, what she doing when
came home. Jadi ini akan menjadi pertanyaan, maka dia bisa menjadi independent clause. Jadi I will eat dinner, sedangkan I will eat dinner merupakan independent clause. Nah, tetapi the dependent clause can come either at the beginning. Jadi dependent clause itu sendiri bisa di awal, ya. Kadang juga di akhir. Jadi either. Ini contohnya sebagai complex sentence. Nah, sekian dulu penjelasan saya tentang analytic exposition. Untuk contoh text analytic exposition itu ada di pasraman.melajah.id bagian page-nya. Di situ ada juga banyak penugasan, dan nanti saya akan membuat sebuah video interaktif. Jadi ada video tayangan, kemudian kalian harus menontonnya, kemudian kalian bisa pause, ada soal di dalamnya. Nanti kita lihat aja keseruan di situ. Ya, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om.